Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Simak terus ya sampai akhir videonya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Fajriatul Rohma dengan NPM 2313031048 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Teman-teman, kita ini sekarang hidup di era digital. Teknologi mengubah hampir setiap lini kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, kayak istilah e-budgeting, transparansi anggaran, atau big data dalam audit keuangan. Itu bukan hal asing lagi di mata kita, di telinga kita. Nah, ini nih menunjukin bahwa akuntansi sektor publik atau ASP yang mungkin dulu terkesan kaku dan rumit, kini telah berubah, bertransformasi menjadi tulang punggung akuntabilitas pemerintah di era digital sekarang. Namun, sebagai calon pendidik, muncul pertanyaan penting. Apakah kita semua bisa membawa dinamika perubahan ini ke dalam ruang kelas kita saat kita mengajar nanti? Apakah kita akan membiarkan siswa kita hanya menghafal definisi APBN dan APBD lama, sementara di dunia luar udah serba digital? Tentu saja tidak kan, teman-teman? Nah, karena itu, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman buat ngeliat nih lebih dekat lagi gimana peran sektor akuntansi publik atau akuntansi sektor publik di era digital. Dan yang kedua, bagaimana sih kita tuh bisa mensinergikan konten yang kaya ini. Baik, mari kita mulai terlebih dahulu. Bagaimana sih akuntansi sektor publik beradaptasi dan berperan krusial di era digital? Dulu, pengelolaan keuangan negara identik dengan tumpukan kertas dan proses manual yang rentan kesalahan dan manipulasi. Namun, kini semua telah berubah. Digitalisasi telah merubah ASP dari sekedar pencatatan pasif menjadi alat manajerial yang aktif dan transparan. Implementasi sistem informasi terintegrasi seperti SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau e-Enforcement adalah contoh nyata. Data anggaran, realisasi, dan laporan keuangan kini dapat diakses secara digital, bahkan oleh masyarakat umum. Sekarang kita bakal bahas peran akuntansi sektor publik di era digital. Apa sih perannya? Yang pertama, transparansi. Jadi, data keuangan yang terbuka itu memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif. So, buat apa lagi? Kita harus transparansi dong. Sebagai akuntansi sektor publik di era digital ini, itu sangat penting transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap transaksi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara digital, sehingga meminimalisir praktik korupsi. Di mana sekarang ini marak banget kan di Indonesia tentang kasus korupsi. Yang ketiga, efisiensi. Proses pelaporan dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih kita bisa membawa pemahaman akuntansi sektor publik yang modern ini ke dalam kelas ekonomi di sekolah nanti? Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita, para calon pendidik. Konten ASP yang paling relevan untuk disinergikan dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11, khususnya dalam pembahasan materi anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, ini tuh diterapkan di SMA kelas 11. Gimana sih caranya? Pendekatan pertama yang bisa kita terapkan adalah pembelajaran kontekstual. Jadi daripada hanya menjelaskan teori APBD dari buku, kita bisa ngajak siswa ini untuk membuka situs web resmi pemerintah. Seperti kayak pemerintah dari mereka dulu aja deh, pemerintah daerahnya. Daerah mana yang mereka tinggalin. Nah, mereka lihat web resminya. Kita arahkan mereka untuk mencari menu transparansi anggaran atau laporan keuangan daerah resminya.
Jadi siswa itu tidak hanya menghafal definisi saja, tapi juga bisa merasakan langsung bagaimana sih akuntansi sektor publik ini bekerja sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Mereka menjadi investigator yang dimana mereka belajar menganalisis data keuangan di dunia nyata. Lanjut ke pendekatan kedua yang bisa kita terapkan ketika kita menjadi guru nanti di sekolah, khususnya mata pelajaran ekonomi akuntansi sektor publik. Jadi, pembelajaran yang bisa kita terapkan, pendekatannya adalah project based learning. Kita bisa mengajak mereka membuat proyek simulasi sederhana di kelas. Misalnya nih, kayak nyusun anggaran untuk kegiatan OSIS atau proyek bakti sosial sekolah. Namun, dengan mengadopsi prinsip-prinsip sektor akuntansi publik. Jadi, di sini tuh siswa dapat menggunakan spreadsheet untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun laporan, dan mempertanggungjawabkannya. Nah, ini tuh bisa menanamkan pemahaman mereka akan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana publik sejak SMA-nya. Nah, sekaligus juga melatih kemampuan literasi digital mereka, khususnya laporan keuangan. Oke, sebagai calon pendidik, tanggung jawab kita itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman yang kontekstual dan kemampuan digital yang relevan dengan tantangan masa depan nanti. Jadi kita tuh jangan hanya teori-teori saja, tetapi kita bisa memberikan pemahaman kontekstualnya atau praktiknya nih di era digital sekarang. Oke, demikianlah tadi gambaran mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana kita bisa mensinergikannya ke dalam pembelajaran ekonomi ketika kita nanti menjadi guru di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir video saya tadi. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf juga apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan